Hello everyone, welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan sensor MAX 30102 untuk mendeteksi blood oxygen dan heartbeat menggunakan board ESP32. Bagaimana cara kerjanya? Tonton video ini sampai akhir. Oke, jadi saya mempunyai sensor MAX 30102 untuk mengukur blood oksigen atau kadar oksigen di dalam darah, dan juga dapat mengukur detak jantung, beat per minute atau BPM menggunakan sensor ini. Jadi cara kerja sensor MAX 30102 itu menggunakan metode fotoplethysmography, di mana metode ini digunakan untuk mengukur perubahan kadar darah dan dapat digunakan untuk mengukur heart rate. Metode ini menggunakan cahaya yang ditembakkan ke kulit, di mana hasilnya cahaya yang ditembakkan kemudian dikembalikan. Jika mengenai pembuluh darah, maka hasilnya berupa sinyal AC output. Dan jika cahayanya mengenai tulang atau tisu, akan menghasilkan DC output. Jadi sensor ini mempunyai LED dan juga fotodioda yang digunakan untuk menangkap cahaya yang dipantulkan. Nanti sensor ini akan kita taruh jari kita di atasnya seperti ini. Nah, nanti dia akan membaca nilai IR yang terdapat atau yang dibalikan dari jari ini. Untuk sensornya sendiri ini menggunakan komunikasi I2C, jadi nanti sensornya akan kita sambungkan ke ESP32 menggunakan komunikasi I2C. Dan juga nanti hasil pengukurannya akan kita tampilkan ke LCD ini. Oke, selanjutnya kita akan memprogram sensor ini menggunakan Arduino IDE, di mana kita harus mendownload terlebih dahulu library-nya. Di sini kita cari di library manager untuk MAX 30102. Di sini dari SparkFun library. Jika sudah diinstal, silahkan di include di programnya, di mana namanya adalah MAX 30105.library, dan juga include heart rate-nya. Kemudian masukkan juga library untuk LCD dan inisialisasi untuk penamaan sensor MAX-nya, dan beberapa variabel yang dibutuhkan di sini untuk pengukuran beat per minute-nya. Dan pada point setup kita inisialisasi untuk LCD, dan juga kita inisialisasi sensor MAX 30102-nya, dan beberapa parameter untuk setup sensornya. Nah, pada void loop-nya kita akan membaca IR value-nya, jadi nilai IR yang ditangkap oleh sensornya apakah lebih dari 7000 ataukah kurang dari 7000. Jika lebih dari 7000 artinya ada tangan yang terdeteksi dan kita tulis di LCD finger detected, dan jika lebih dari 7000 maka kita lakukan perhitungan untuk melakukan perhitungan beat per minute-nya. Di sini ialah rumus yang digunakan untuk beat per minute. Jadi nanti nilainya adalah BPM yang sudah dirata-ratakan dari hasil perhitungan. Jadi kalian bisa mencontoh program berikut. Dan kemudian jika IR value-nya kurang dari 7000 artinya tidak ada refleksi dari tangan, artinya tidak ada finger terdeteksi. Nah, kita coba hasil program tadi. Jadi tidak terdeteksi, jadi tangan tidak terdeteksi, jadi diminta untuk place your finger, jadi taruh tangan di sensor.
kemudian jari kita terdeteksi, dan kemudian akan melakukan perhitungan beat per menitnya. Jadi ada beberapa saat nilainya akan 0 terlebih dahulu dan kemudian akan terus bertambah. Jadi kalau nilai IR-nya lebih dari 7000, maka dia minta jadi kalau nilai sensornya lebih dari 7000, dia mendeteksi jari. Jika kurang dari 7000, maka dia mendeteksi tidak ada jari yang di atas sensor ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba membaca blood oksigen, dimana sampai saat ini saya belum bisa menggabungkan dua program ini, jadi saya lakukan pengukuran terpisah dan masukkan beberapa variabel berikut untuk pengukuran kadar oksigen di dalam darah. Nah, ini pada point setupnya seperti biasa kita inisialisasi LCD dan kemudian kita inisialisasi sensor, dan juga di sini digunakan untuk membaca atau setup untuk sensornya. Nah, pada void loop berbeda dari yang sebelumnya, di mana untuk program ini hanya membaca nilai kadar oksigen dalam darah. Kalian bisa contoh. Jadi program ini saya ambil dari example dari library-nya dan saya modifikasi agar bisa dibaca. Karena jika saya menggunakan library ini atau example dari library-nya, ketika saya gunakan maka sensornya akan hang otomatis sendiri. Oke, program yang sudah dibuat tadi kita coba. Di sini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Untuk nilainya jika sama dengan 0, maka saya buat sama dengan 80. Jadi ketika jari kita ditaruh, nah maka perhitungannya dimulai. Jadi nilai kadar oksigen terus naik. Jadi jika tidak ada jari yang dideteksi, maka sensornya saya buat defaultnya 80. Ketika kita taruh jari kita, maka dia akan melakukan perhitungan. Nah, untuk saat ini hanya sampai LCD saja. Nanti kedepannya saya akan tampilkan nilai kadar oksigen di dalam darah ke aplikasi mobile phone. Jadi dari ESP32 kita bisa lanjutkan project ini yang lebih advance. Oke, cukup sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.